Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kita berteriak merdeka, merdeka, tapi kita pada sore hari ini pasti ada punya pergumulan masing-masing, pasti ada punya persoalan masing-masing. Tapi biarlah pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau letakkan dan kita mau berserah dan kita mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sekali lagi di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Dia mampu berbuat, Dia bisa berbuat, Dia sanggup berbuat lebih daripada apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita harapkan, lebih daripada apa yang kita inginkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan kanan kirinya Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini mari kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa saat yang lalu kita belajar ada 2 pelayanan mujizat Tuhan di dalam Injil Yohanes. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ketika Dia mengubah air menjadi anggur. Ya, mujizatnya itu Dia bisa buat apa saja Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita mau pelajari di dalam cerita mujizat air menjadi anggur? Yang kita mau pelajari apa? Mujizat itu gak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Kita gak bisa maksa Tuhan, Tuhan buat seperti apa yang saya mau, buat seperti apa yang saya inginkan. Dan juga mujizat itu kita harus mengerti, semua itu ada waktunya. Katakan kanan kiri, ada waktunya, ya. Semua itu ada waktunya Bapak Ibu, dan percayalah waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu waktu yang paling baik buat kehidupan kita. Jadi jangan maksa Tuhan, percayalah Tuhan itu merencanakan kita nggak pernah yang jelek. Dia mau kita bangkit, Dia mau kita hidup. Jadi waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Yang kemudian, yang kedua kita belajar doa malam berapa minggu yang lalu tentang cerita seorang perwira di Kapernaum, di mana anaknya yang sakit jauh di sana, tapi mujizat Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya percaya sore hari ini mujizat Tuhan juga sanggup menyembuhkan orang-orang yang mendengar mungkin dari jauh, yang tidak bisa hadir ataupun yang hadir hari ini, yang mengalami sakit. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup. Amin. Tapi yang kita mau pelajari apa? Mujizat itu juga harus disertai dengan apa? Pertumbuhan rohani. Jangan kejar mujizatnya, kejar itu rohani bisa bertumbuh. Nah, sore hari ini kita mau melanjutkan bagian yang ketiga. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang kelima. Bagian yang ketiga kita mau belajar ya tentang bagaimana mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan umatnya. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 terlebih dahulu. Kita baca ya. Atau kita baca semua sampai ayat yang ke-18. Kita bergantian ya. Fokus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Semua sudah dapat, katakan amin. Oke, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Baca yang keras ya Bapak Ibu dan imani. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua Bapak Ibu. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat yang ke-10. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Sama-sama ayat yang 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya apa? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dulu tadi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan ketika orang yang sakit itu sembuh, Tuhan berkata kepada dia, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Di sini kita mau belajar satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang 38 tahun ini sakit, dikatakan di dalam firman Tuhan, dia itu sebelumnya tidak kenal Tuhan Yesus. Dia sebelumnya belum percaya Tuhan Yesus. Nah, ketika dia sudah disembuhkan, Tuhan berbicara sama dia, engkau sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, ya, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Jadi, camkan dulu terlebih dahulu pada sore hari ini, bahwa orang yang belum percaya Tuhan Yesus, orang yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, itu orang masih hidup di dalam kutuk dosa. Boleh dia itu hidupnya baik, boleh dia hidupnya kaya, boleh dia hidupnya kelihatannya aman-aman saja, tetapi garis bawahi. Mungkin kita bisa berkata, oh orang dunia itu kadang hidupnya lebih baik loh daripada anak Tuhan. Ya, orang dunia tuh hidupnya lebih bagus loh daripada anak Tuhan, suka memberi, suka menolong, suka macam-macam. Hidupnya kelihatan lebih baik loh, lebih diberkati loh daripada anak Tuhan. Ya, itu oke, mungkin kita bisa melihat secara dunia seperti itu. Tetapi yang kita harus belajar pada sore hari ini, orang yang belum percaya Tuhan Yesus, orang yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, hidupnya itu di bawah kutuk dosa. Jadi sore hari ini katakan kanan kirinya, berbahagialah kita. Berbahagialah kita. Karena apa? Hidup kita ini aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana hidup kita? Bagaimana kita bawa hidup kita supaya maju ke depan kita lebih baik lagi. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, di Yerusalem dekat pintu gerbang itu ada kolam Bapak Ibu. Kolam Bethesda modelnya kalau dicari itu modelnya seperti Pentagon. Pentagon itu kalau Bapak Ibu tahu yang dikasih Tuhan kayak, ya kalau misalnya segi 4 atau apa itu persegi 4 itu kan titiknya ada 4 gitu ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kalau pentagon itu titiknya ada 5. Modelnya kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya ada 5 titik. Nah, dikatakan di situ bukan hanya ada 5 titik tapi ada 5 serambi. Berarti kalau saya boleh gambarkan ada titik 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 serambi itu keliling. Di serambi itu penuh dengan orang yang sakit. Dikatakan ayat yang ketiga, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang. Jadi di sekeliling kolam itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dipenuhi dengan orang sakit yang sakitnya pasti nggak bisa disembuhkan. Yang sakitnya nggak bisa disembuhkan. Makanya karena sakitnya nggak disembuhkan, mereka rela antri di situ. Supaya apa? Ketika dikatakan ketika sewaktu-waktu ada goncangan di kolam itu mereka nyemplung. Kita enggak tahu goncangnya kapan, goyangnya kapan. Pokoknya ketika ada yang goyang, dia nyemplung.
Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Kira-kira yang paling cepat nyebur yang mana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau misalnya ada goncangan. Ada orang buta, ada orang timpang. Timpang itu artinya setengah ya Bapak Ibu. Setengah jalan, setengah enggak gitu ya. Atau orang lumpuh. Ini sama-sama susah semua Bapak Ibu. Orang buta dari mana dia bisa lihat kalau misalnya itu ada goncangan. Betul? Ya orang setengah timpang mungkin masih bisa lebih cepat masuk Bapak Ibu. Tapi yang lebih parah lagi orang lumpuh. Orang yang gak bisa jalan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang gak bisa jalan. Dia mau masuk ke situ bagaimana caranya? Dia mau jalan ngesot, yang jalan timpang sudah jalan lebih cepat. Atau yang buta mungkin jalan lebih cepat. Tapi pada poinnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka semua di situ itu berharap terjadi belas kasihan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Pokoknya saya nyebur, saya sembuh. Bethesda itu artinya bahasa Ibrani artinya rumah belas kasihan. Mereka berharap belas kasihan daripada goncangan air itu supaya mereka sembuh. Sama juga dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita nggak bisa berharap kepada manusia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita nggak bisa berharap kepada siapa-siapa. Mau berharap saudara nggak bisa, mau berharap teman nggak bisa, mau berharap siapapun nggak bisa. Sore hari ini Jemaat Surya Kebenaran, tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap dengan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apapun keadaan kita pada sore hari ini, satu hal yang kita mau pegang. Jangan pernah berharap dengan belas kasihan siapapun. Seperti di Bethesda. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Sore hari ini hanya hidup kita, saya berharap hanya belas kasihan Tuhan. Saya hanya berharap dengan belas kasihan Tuhan. Kadang anak mengecewakan. Kadang siapapun mengecewakan. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan. Tapi Jemaat Surya Kebenaran tidak saling mengecewakan. Amin. Tapi satu hal yang kita harus belajar, jangan pernah berharap belas kasihan manusia. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, masa akhir ini manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Kita mau berharap sama belas kasihan manusia, dia sendiri juga punya kebutuhan, dia sendiri juga punya masalah, dia pasti lebih memikirkan hidupnya sendiri daripada orang lain. Betul apa betul? Daripada nolong orang lain. Ya mending nolong diriku sendiri. Ada yang berkata seperti ini, hati-hati tahun 2030 itu susah-susahnya orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keadaan di dunia ini seperti balik, seperti nol. Gimana maksudnya? Pokoknya seperti pokoknya susah banget. Bahkan ada yang mengatakan tahun 2033 kemungkinan besar Tuhan Yesus juga bisa datang pengangkatan. Itu semua masih bisa terjadi. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada kesulitan demi kesulitan. Saya nggak bilang tahun 2033 Tuhan datang, enggak. Tapi ada yang mulai meramalkan. Dengan apa? Dengan mungkin pembangunan bait suci, dengan adanya perang-perang ini. Mereka mengadakan hidup tambah hari tambah susah. Yang kaya tambah kaya. Yang miskin tambah miskin. Karena itu hari ini Bapak Ibu, satu hal tanamkan dalam hati dulu. Jangan andalkan kekuatanmu, belajar berharap penuh kepada Tuhan. Dan sore hari ini saya percaya jemaat yang sudah datang pada sore hari ini, dalam segala keadaan Bapak Ibu, tentunya punya pengharapan yang besar sama Tuhan. Karena itu kalau Bapak Ibu sudah datang dengar firman sungguh-sungguh, datang nyanyi sungguh-sungguh, datang beribadah sungguh-sungguh, pulang ibadahmu tidak akan sia-sia. Tapi kalau Anda datang masih setengah hati, Anda datang masih setengah-setengah, datang sudah terlambatlah, datang juga sudah main-main, apa yang mau diharapkan? Mulai hari ini tunjukkan percayamu kepada Tuhan. Tadi siang kami bersama ibu-ibu di sini, ya kan, mengunjungi ibu mamanya Kak Ivon, mengunjungi juga Pak Daniel. Waktu sudah Pak Daniel jam 12-an, ibu-ibu sudah bilang sama Pak Agus sudah bilang, ayo balik sih Rek. Kenapa? Nanti sore ibadah.
Wah, keren kan? Balik aku nanti sore kata Pak Agus. Tak pikir guyonan, ternyata balik sungguhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kan? Ada tugas balik gitu. Terus kemudian tanya, Maratna balik nggak Maratna? Oh yang balik. Balik betulan Bapak Ibu. Ciknyo yang biasanya nggak datang sore, balik Ciknyo, balik. Luar biasa, karena apa? Bukan cari siapa yang khotbah, tapi berharap kepada Tuhan. Ini kita udah tahu kebenaran loh Bapak Ibu. Nah, tapi orang yang ada di Bethesda ini belum tahu kebenaran. Yang mereka tahu ayat yang keempat, konon katanya sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah tadi kan dikatakan buta, setengah timpang dan juga lumpuh. Kalau hari ini mah penyakit-penyakit gitu mah gampang, ya kan? Semua buta bisa operasi mata, ya kan? Itu nggak bisa disembuhkan. Itu sekarang udah bisa disembuhkan. Nah hari ini apa yang nggak bisa disembuhkan di dalam hidupmu? Penyakit apa yang hari ini nggak bisa disembuhkan dalam hidupmu? Kanker nggak bisa disembuhkan. Tapi masih ada yang namanya, tadi berapa saat lalu ada WA. Bawang putih 250 gram. Apalagi Mak Ratna? Jinten, temu ireng, temu lawak, temu manten, temu apa lagi? Jahe merah, jahe hitam. Masih ada orang berusaha. Apalagi yang susah, ginjal. Mana bapaknya? Nggak datang. Iya kan? Hari ini apa mungkin? Kantong kering Pak, susah disembuhkan. Hari ini ada jemaat Tuhan yang kantong kering. Berdoalah, Tuhan sembuhkan oleh mujizat Tuhan. Apalagi penyakit di rumah tangga gak bisa disembuhkan. Apa hari ini penyakitmu yang gak bisa disembuhkan? Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sembarang percaya herbal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini tuh orang itu pinter. Saya cuma nginfo bapak-bapak ibu-ibu yang suka buka TikTok gitu kan ya. Kalau buka TikTok itu kan, obat ini bagus loh, obat ini bagus. Mungkin pasang fotonya siapa gitu ya, artis apa, fotonya Raffi Ahmad mungkin. Percayalah pada obat ini. Obat ini membawa kesembuhan. Sakit gula, diabetes sembuh. Padahal yang ngomong bukan Raffi Ahmad Bapak Ibu. Atau yang ngomong bukan artis tertentu. Tapi karena kepintaran komputer bisa dibikin seperti itu. Akhirnya orang pada semua beli. Gak tahu gak ada khasiatnya gitu Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau Anda mungkin bingung, tanyalah kepada orang yang lebih mengerti. Kayak zaman kapan hari itu, ada suplemen ini yang ngomong dokter yang mantan menteri. Ini loh yang ngomong ini loh, dokter mantan menteri. Coba dilihat baik-baik, ternyata komputer yang ngomong. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sembarang percaya. Hari ini orang berlomba-lomba bikin suplemen, supaya apa? Laku, supaya apa? Payu. Karena apa? Banyak orang sakit. Karena itu jemaat Tuhan, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Karena sakit itu gak enak Bapak Ibu. Nah konon katanya, saya kembali lagi, konon katanya ketika itu goyang Bapak Ibu, orang yang masuk ke situ sembuh. Makanya banyak orang berbondong-bondong supaya apa? Supaya mau sembuh. Itu orang belum percaya Tuhan. Mereka rela antri berapa lama, mereka rela bayar berapapun juga kalau punya uang. Kalau tahu di tempat itu sembuh. Coba hari-hari ini kan. Banyak orang kepingin kemana? Saya kepingin sakit tangan, kepingin kemana? Ke Penang. Kemana lagi? Ke Kuala Lumpur. Karena apa? Tahu di sana sembuh. Tahu di sana rela pergi bayar tiket mahal, rela bayar apa semua mahal. Karena apa? Tahu kalau di sana sembuh. Kalau zaman dulu pergi ke Gunung Kawi. Karena apa? Tahu kalau di Gunung Kawi itu bisa bawa pesugihan, bisa bawa berkat, rela ngenteni pagi-pagi duduk makan bakso di bawah situ dingin-dingin, rela supaya apa? Dapat rezeki. Sama juga orang-orang yang di situ, mereka belum percaya Tuhan. Mereka cuma tahu pokoknya ketika kolam itu goyang, pokoknya mereka nyemplung sembuh. Kadang manusia lebih percaya dunia, kadang manusia lebih percaya klinik daripada Tuhan. Hari ini jemaat surya kebenaran, engkau sudah tahu bahwa Yesusmu lebih besar dari segalanya. Bahwa Yesusmu adalah dokter di atas segala dokter. Yesusmu adalah raja di atas segala raja.
Karena itu pada sore hari dengan imanmu, dengan apapun keadaanmu pada sore hari ini, langkahmu sudah benar. Engkau tidak lari kemana-mana, tapi engkau lari ke rumah Tuhan, engkau menyembah Tuhan dan engkau hanya berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu keadaanmu. Kalau engkau yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di rumah pun ketika engkau sakit, Tuhan sembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percayalah. Dikatakan kembali ke situ ayat yang keempat. Mereka seringkali lebih percaya dengan apa yang di dunia. Apa yang orang ceritakan. Kesini loh bagus. Minum ini loh katanya bagus. Sampai Maratna dimintai tolong bikinkan ini. Ya enggak apa-apa. Kalau seperti minuman tuh bagus, enggak apa-apa. Seperti Bapak Sirait, dia bikin minuman untuk ramuan jantung. Bagus. Tapi tetap imannya sama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini iman kita sama siapa Bapak Ibu? Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, jangan lebih percaya dunia. Jangan lebih percaya dunia, lebih percaya Tuhanmu. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, bayangkan. Sampai ada orang yang rela nunggu 38 tahun untuk mendapatkan kesembuhan. Orang ini belum kenal Tuhan. Karena dia cuma tahu kolam itu ketika masuk sembuh. Kolam itu ketika bergoncang kita nyemplung sembuh. Rela nunggu 38 tahun. Kadang kita ke gereja Bapak Ibu. Dengar firman 1 jam saja. Serasa dunia ini berputarnya lama sekali Bapak Ibu. Padahal kan kita percaya, kita imani. Ketika kita datang di hadirat Tuhan, ada kesembuhan. Ada amin. Jadi kalau hari ini kalau ada yang datang mungkin dengan sakit, ada yang sakit gigi saya dengar Bapak Ibu. Ya kan katanya sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Ya kan? Lebih baik sakit gigi. Salah ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Lebih baik gak sakit dua-duanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada lagi yang sakit kepala. Ya kan? Ada lagi yang tekanan darahnya naik. Ada lagi yang sakit apa nih? Saya tadi tanya sama Bu Nyo. Bu Nyo masih sakit enggak? Iya, kadang-kadang saya masih sakit bagian sini. Imani sembuh, Bu Nyo. Percaya. Makanya lihat kayak Mak Ratna itu. Mak Ratna itu lihat kemana-mana seger, kayak enggak ada sakit apa-apa. Mantunya bilang gini, opo nih? Mak Ratna itu gak tahu apa-apa, Ndre. Ono jus disikat, Ndre. Kapan hari sakit ngedrop, sembuh disikat jus apukat, Ndre. Lah. Kuape disikat. Loh, temenan ta? Makanya, lho iku seger terus. Iya, Mak Ratna iku gak tarak, Ndre. Gak tarak itu apa saya gak tahu. Ada di sini yang sakit apa lagi? Saya tadi datang ke rumahnya Pak Daniel. Saya ngomong sama Pak Ivan. Sukwang, ya apa Sukwang? Wes sehat. Sehat. Ayo, panti mana? Ngenteni belum bisa bawa mobil, belum bisa sepeda motoran. Tunggu sedikit lagi katanya. Kadang masih kaku-kaku bagian kiri sini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau orang ini rela menunggu 38 tahun untuk menerima kesembuhan. Melalui bukan Tuhan Yesus ya. Melalui cuma tahu ceritanya. Oh ini di sini bagus loh. Katanya dokter di sini hebat loh. Om saya sampai rela mau pergi kemana? Ke Malang masuk ke Ganggang. Ke Lawang masuk ke Ganggang hanya untuk supaya tangannya sembuh. Kita ini punya Tuhan Yesus. Kita ini punya dokter di atas segala dokter. Tapi mungkin kita berdoa, Tuhan katanya engkau dokter di atas segala dokter. Engkau raja di atas segala raja. Tapi kok sampai saya gak sembuh-sembuh tambah malah loro. Betul apa betul? Kok tambah sakit bukan tambah sembuh. Tapi satu hal yang kita mau pegang Bapak Ibu. Kalau orang ini rela 38 tahun menunggu untuk terima kesembuhan. Kita juga tanamkan pada hari ini. Tuhan, kalau orang ini rela 38 tahun menunggu
Dari pribadi yang mana pada waktu itu dia belum kenal. Tapi saya sudah kenal Tuhan Yesus loh. Saya sudah percaya Tuhan Yesus loh. Saya rela menunggu berapa lama pun. Asal aku tetap percaya kepada Engkau. Engkau yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah patah semangat dulu. Orang ini nunggu 38 tahun. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Itu 38 tahun dia nunggu tuh. Dia kan nggak buta Bapak Ibu. Dia kan bisa lihat. Kira-kira putus asa nggak Bapak Ibu? Ketika misalnya nih ini kolam nih ya, kolam. Ada saya nunggu di sini, ada orang nunggu di situ, ada orang nunggu di situ, ada 5 serambinya. Kira-kira dia putus asa nggak? Ketika dia sudah jalan mungkin perlahan begini, ketika ada goncangan, tiba-tiba dia sudah mau nyemplung, ada orang dari sana nyemplung duluan. Loh, kedahuluan orang itu, kan aturannya cuma 1 orang tak Bapak Ibu. Loh, tiba-tiba ada orang dari sana nyemplung, sembuh duluan. Jengkel nggak Bapak Ibu? Loh, kok itu ditolong? Loh, kok itu masuk duluan? Aku gak ada titik loh. Barusan istri saya Bapak Ibu. Barusan istri saya itu kalau di sekolah, di kerjaan Bapak Ibu, kalau terlambat itu bayar denda 20.000. Nah, barusan itu berangkatnya bukan sama saya, berangkatnya sama bapak mertua Bapak Ibu. Berdua sama bapak mertua gitu ya. Nah, dalam perjalanan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah WA-WAan, wah kita telat kok, dia bilang gitu. Enggak, aman kok. Hitungannya apa? Menitnya berapa? Iki sampai sini. Oh iya, pas wis. Sampai di kantor itu jam 8.00. Masih ada waktu 1 menit untuk absen. Absennya kan pakai ini Bapak Ibu. Handphone kan. Tapi kan sama bapak mertua, nggak mungkin kan sama bapak mertua. Pak, cepet Pak, ngebut Pak. Nggak mungkin kan. Kecuali sama bapak sendiri kan mungkin masih bisa ngomong, Pak itu telat Pak. Kalau sama bapak mertua kan pasti telat Trin. Enggak Pak, si jam segini. Tapi dalam hati kan, iki telat tarik titik. Sampai di tempat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah sampai. Sudah mau absen, error Bapak Ibu. Bisa absennya jam 8 lebih 1 menit. Jengkel nggak Bapak Ibu? Lebih pilih mana? Telat sekalian lama, apa telat cuma 1 menit? Mending sekalian telat lama Bapak Ibu. Mau sama-sama bayar 20.000. Apalagi telatnya 1 detik, lebih menyakitkan hati. Bayangkan orang ini selama 38 tahun, ngeliatin orang, dia mau nyemplung, orang sudah nyemplung duluan. Dia mau nyemplung, orang sudah nyemplung duluan. Sakit hati nggak Bapak Ibu? Aku ini harusnya sembuh, tapi gara-gara 1 detik orang masuk duluan. 38 tahun hidup dalam tekanan seperti itu. Putus asa nggak Bapak Ibu? Harusnya putus asa. Tapi dia punya iman, dia punya semangat meskipun dia belum kenal Tuhan Yesus. Sama kan Bapak Ibu, kalau mau berobat kemana, apapun jadi yang penting sembuh. Nah, coba kita prinsip itu kita pakai di dalam kehidupan iman kita sama Tuhan Yesus. Kadang kita sama Tuhan Yesus itu kadang main-main Bapak Ibu. Kalau sama dunia kita, kemana? Bawa gunung kaki Merapi, biar ada gunung meletus pun supaya sembuh berangkat Bapak Ibu. Tapi kalau sama Tuhan Yesus, hujan dikit lah. Apalagi encok dikit lah, sakit pusing dikit lah. Coba belajar sama orang yang 38 tahun nunggu ini. Itu 38 tahun itu kan apa saja bisa terjadi. Tapi dia nggak pernah putus asa. Dia tetap terus menunggu. Supaya apa? Terima kesembuhan, terima mujizat. Nah, sore hari ini kita punya pengertian yang lebih Bapak Ibu. Kita ini punya Tuhan Yesus Kristus, kita kenal Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ayo kita praktekkan apa yang dilakukan orang yang 38 tahun ada di kolam Bethesda ini. Percayalah Bapak Ibu. Konsisten seperti itu. Konsisten seperti itu. Percaya, gak hari ini, gak besok. Mujizat itu akan mengubah hidupmu. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jangan kita maju sedikit, mundur sedikit, maju sedikit. Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang ada, kadang tidak ada. Dikatakan orang yang panas, mau panas-panas sekalian. Mau dingin-dingin sekalian. Jangan tengah-tengah. Tuhan tuh seneng loh, orang yang ekstrim. Kalau mau panas-panas sekali. Ada terus.
Karena Tuhan menilai. Ayat yang ke-6 dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena apa? Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jangan Bapak Ibu berpikir, kalau hari ini Bapak Ibu pusing, kalau hari ini Bapak Ibu kantong kering, kalau hari ini Bapak Ibu mungkin mengalami sakit gigi, Bapak Ibu mungkin mengalami sakit hati, Bapak Ibu mungkin mengalami apa, jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu isi hatimu. Hatimu baik, hatimu jahat, hatimu penuh kepura-puraan, hatimu penuh dengan kemunafikan, jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu milikilah sikap hati yang benar. Orang yang nunggu 38 tahun ini, kalau saya boleh menilai, orang ini tentunya pasti di antara orang yang banyak itu. Kenapa kok Tuhan Yesus pilih yang 38 tahun ini? Kan banyak orang di sana. Kenapa kok Tuhan pilih yang 38 tahun? Kenapa enggak mungkin orang yang lain? Kok yang 38 tahun ini? Karena Tuhan tahu hatinya ini baik. Hatinya ini benar. Makanya Tuhan pilih. Karena Tuhan tahu, oh orang ini layak terima belas kasihan. Tuhan murah hati kepada siapa orang yang murah hati. Tuhan berbelas kasihan kepada siapa orang yang punya belas kasihan. Mungkin kelihatannya orang yang 38 tahun ini nunggu sia-sia Bapak Ibu. Percumalah. Orang lain tuh pasti masuk duluan. Kamu udah lumpuh, udah 38 tahun mau berharap apa? Setan pun juga mungkin pada sore hari ini berkata dalam hatimu, percumalah kamu datang ibadah pagi, sore, ikut doa pagi. Sampai tadi saya dengar katanya ada yang duduk di tangga gitu ya. Ya lucu juga Bapak Ibu. Pas waktu di video tuh, habis duduk di tangga, lari gitu. Lucu Bapak Ibu. Habis itu langsung, wah duduk bersebelahan gitu. Lucu juga kan begitu. Kayak ngelawak juga gitu. Bisa ya ternyata gitu ya. Mungkin orang berpikir sia-sia kamu bangun. Ya kan, kamu sudah kerja, masih menyempatkan diri doa pagi. Ya kan, kamu mungkin punya kesibukan tapi kamu masih menyempatkan diri untuk datang beribadah. Percumalah, sia-sia. Iblis pasti berkata seperti itu dalam hatimu. Wes tala, mungkin kita yang datang pada sore hari ini mungkin sakit, pulang sih tetap sakit. Itu iblis tambah taruh lagi. Makanya toh, tahu ngono dek rumah turu nonton sinetron selesai. Setan tuh senengnya yang seperti itu Bapak Ibu. Kelihatan semua yang kita buat sia-sia. Itu lihat kamu dekor, ibunya masih bilang kan, Andre jangan lupa ya, bulan depan ulang tahun gereja loh. Masih sempat mikir Bapak Ibu. Wih sakit padahal Bapak Ibu. Jangan lupa ya, pesankan tak angka ya, 27. Mungkin dalam hati, kalau pas kita enggak jaga diri, kalau kita mungkin rohani kita jauh, mungkin setan ngomong dalam hati, percuma, kamu masih dekor gereja, berapa tahun kamu dekor gereja? Bukannya sembuh malah sakit. Kalau kita nggak jaga hati, percuma kamu datang juga doa pagi, bukannya disemangati, malah dikasih perkataan. Sekarang kan firmannya kan terus itu kan, perkataan yang perkataan yang menyakitkan, bukan perkataan yang membangun. Percuma. Bapak Ibu jangan fokus sama yang begitu, fokusnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Iblis berusaha menjatuhkan kita, iblis berusaha membuat seakan yang kita buat semua itu sia-sia. Tapi apa yang kita lakukan? 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. Kalau kita tetap teguh, kita tetap percaya, apa yang kita buat tidak akan pernah sia-sia. Orang yang 38 tahun menunggu ini Bapak Ibu, ternyata hidupnya enggak sia-sia. Dia didatengin oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di situ? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, sama-sama kita baca, maukah engkau sembuh? Coba tanya dalam hatimu, maukah saya sembuh? Maukah saya sembuh? Loh, apakah Tuhan ini buta? Ngapain 38 tahun nunggu di sini kalau bukan mau terima kesembuhan? Apakah Tuhan tidak tahu? Kalau saya mau tanya pertanyaannya, mungkin dia tanya, Hendrik,
maukah engkau sukses? Lindung, maukah engkau berhasil? Ya pasti maulah, kok Tuhan tanya? Dia ngomong nih sama orang yang 38 tahun ini, maukah engkau sembuh? Sakit itu enak apa enggak Bapak Ibu? Enggak enak Bapak Ibu. Enggak bisa makan bubur ayam. Tiap kerjaannya cuma makan bubur ayam terus Bapak Ibu. Enggak bisa makan pukis, enggak bisa makan pisang goreng. Ainyo enggak bisa minum es cincau lagi ya? Bisa. Mau Ainyo? Ada jelly di belakang. 2 dus. 3 dus. Nanti yang mau jelly, izin Bapak Gembala, jangan izin saya Bapak. Yang mau ikan, enggak bisa makan ikan Bapak Ibu. Iya kan? Sakit makanannya cuma apa? Bubur. Kalau enggak bubur, infus. Semua pasti enggak mau sakit dong. Tapi kok kenapa Tuhan tanya sama orang yang 38 tahun ini, maukah engkau sembuh? Sakit itu enggak enak Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini banyak orang yang lebih suka sakit. Renungkan kata-kata saya ya. Sakit itu enggak enak. Tapi hari-hari ini banyak orang yang lebih suka sakit daripada sembuh. Maksudnya gimana? Enak kan kalau sembuh, kalau sakit diperhatikan, ya kan? Dibawain makanan. Saya nggak ngomong Bu Ruth Nurhayati loh ya. Saya nggak ngomong Suksin ya, nggak. Bukan berarti mereka senang kalau sakit karena diperhatikan. Bahkan tadi Bapak Ibu kita datang ke Bu Ruth, kita datang Bapak Ibu sudah bawa jeruk ya kan? Ibu Gembala bawa jeruk cuma 6 buah Bapak Ibu. Nah, kurang nih. Sama Bu Foni ditambahin, beli buah pir, beli buah pisang, ya kan, bawa di sana. Sampai sana kaget Bapak Ibu. Begitu datang buka pintu kayak hotel Bapak Ibu ruangannya. Di meja itu sudah ada pukis banyak Bapak Ibu. Lah ini yang sakit sopo, sih nggak sakit sopo. Datang tuh sudah begini, mari, silakan dimakan pukisnya. Lah kita ini berkunjung ke rumah orang sehat apa ke rumah orang sakit? Sudah ada pukis rasa coklat, pukis rasa keju. Sampai sana masih tawari, Pak Agus mau kopi Pak Agus. Pak Agus pertama, sudah jangan ngerepoti. Pak Hengki datang, sudah nyantai bro. Sudah satu aja gak apa-apa. Dua-dua minum kopi. Bu Ivon kasih keluar dari kulkas, ini ada biskuit ini. Malah disuguhin teh semua. Malah kita yang malu Bapak Ibu. Datang ke rumahnya Pak Daniel, datang. Disuguhin roti apa itu tadi? Brownies bukan Pak, brownies gitu. Iya kan? Brownies. Luar biasa Bapak Ibu. Nanti kalau habis ini sudah selesai gereja, Pak Aritonang belum berkunjung kan? Meluncur ke PHC, enggak usah makan. Nanti di sana ada bebek. Dan tadi setelah didoakan itu, kan didoakan. Kalau orang didoakan gitu semangat Bapak Ibu. Sudah selesai doa amin, orang-orang keluar. Ini Bu Ruth ini dia nggak tahu tangannya lagi diinfus. Bangun infusnya digulung Bapak Ibu. Orang ini infus itu digulung kayak orang gulung benang layangan mau jalan gini. Loh, itu infusnya digulung. Semangat karena ada yang ngunjungin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semangat. Nah, tapi orang-orang hari-hari ini lebih kepingin sakit daripada orang-orang kepingin sembuh. Karena itu pada sore hari ini Bapak Ibu, yang senang melihara sakit hati, yang senang melihara kebencian, yang senang melihara kepahitan, yang senang melihara mungkin orang yang buat jahat sama kita. Enten nono yo, engko tak bales yo enten. Hari ini buang, jangan mau simpen penyakit. Karena Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita bangkit dari reruntuhan. Jangan nyaman dengan penyakit Bapak Ibu. Jangan nyaman dengan hidup yang enak. Boleh hidup enak. Bukan berarti nggak boleh hidup enak. Tapi jangan nyaman dengan itu. Maulah sembuh, maulah bangkit seperti tadi Ibu Ruth itu. Sudah amin doa, semua sudah keluar kamar, dia mau berdiri dari kasur. Ini infusnya digulung Bapak Ibu selangnya. Lah orang ini
Ngelawak Bapak Ibu. Milikilah semangat Bapak Ibu. Kita coba buka, ada satu nabi namanya Nabi Nehemia. Nehemia pasal yang pertama saya bacakan, saya ceritakan sedikit supaya kita mengerti. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Nehemia ini orang yang menjadi kepercayaan raja. Orang yang hidupnya sudah bagus di istana, posisinya sudah bagus di istana. Ayat yang kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Dan kalau kita baca seterusnya, dia mendengarkan cerita bahwa di Israel sana tembok-temboknya itu udah mulai runtuh. Nah, Nehemia yang hidupnya sudah enak, Nehemia hidupnya sudah bagus di istana, dia mau turun gunung, dia mau sedikit susah untuk apa? Karena dia terpanggil, dia dipanggil untuk membangun kembali tembok-tembok yang runtuh itu. Jangan kita senang dengan tembok yang runtuh dalam hati kita Bapak Ibu. Jangan kita senang dengan tembok-tembok yang mulai berlobang dalam hati kita. Jangan pelihara tembok-tembok berlobang. Jangan izinkan iblis itu terus membuat celah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita mau mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, ayo bangkit Bapak Ibu. Miliki kerinduan, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Nah kita lihat ketika dia mau sembuh, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan masukkan dia di kolam? Kita lihat, kan waktu itu ceritanya kalau masuk kolam baru sembuh. Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-6 tadi kan, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Kata Yesus kepadanya, nyemplunglah. Kata Yesus kepadanya, berenanglah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bayangan kita, oh Tuhan suruh dia masuk ke kolam. Tuhan jongkrakno dia di kolam. Bayangan kita, mungkin Tuhan seperti orang apa namanya, kalau yang zaman-zaman dulu itu kan ada di sana yang buta, angkat tangannya, tiba-tiba instan matanya bisa buka, ya kan? Ada yang lumpuh, tiba-tiba orangnya bisa berdiri sendiri. Tuhan tuh punya banyak cara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seringkali kita dikte Tuhan dengan caranya kita. Mungkin hari ini kita lumpuh. Kita berdoa, Tuhan aku percaya. Kesembuhan itu datang, tiba-tiba kita bisa berdiri dan berjalan. Atau mungkin kita yang hari ini seperti mungkin Maknyo gitu kan ya. Tuhan aku percaya, oh tiba-tiba, secara tiba-tiba semua tekanan darahnya steril gitu kan ya. Bisa pakai cara itu. Tapi Tuhan seringkali mendidik kita untuk lebih dewasa. Ada pertumbuhan rohani. Apa yang Tuhan suruh? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apakah orang itu berkata, Tuhan aku gak bisa jalan Tuhan. Tuhan, setengah Tuhan. Karena orang itu punya kemauan untuk sembuh. Orang itu percaya dengan sungguh-sungguh. Dia ambil langkah iman. Seberat apapun itu dia bangun. Mungkin dia posisinya sambil tidur. Dia berusaha bangun bagaimana caranya. Mungkin waktu bangun sakit. Ya kan namanya orang sudah lama gak jalan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia berusaha untuk bangun, dia berusaha untuk jalan. Dan ketika dia sudah berdiri, Tuhan bekerja. Hari ini kita bertanya, kok Tuhan gak bekerja ya? Kadang seringkali Tuhan perintahkan kita mungkin. Kalau engkau mau sembuh, bukan langsung sembuh. Tuhan mungkin bilang, oke, engkau beriman, tapi jaga pola makanmu. Misalnya begitu. Kan bisa Bapak Ibu. Jangan kau mau sembuh dari sakit gula, tapi engkau makan duren terus. Yang gak sembuh-sembuh. Tapi orang ini Tuhan mau membangkitkan imannya. Dia bangun, dia berdiri, Tuhan bekerja, jalan.
Hari ini tadi mungkin ada yang sakit. Ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Penyakitmu, mau sakit gigi, mau sakit hati, mau sakit tekanan darah rendah, darah tinggi, darah apa lagi, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur. Karena apa? Kita mau melangkah dengan iman. Tapi kalau kita disuruh melangkah, kita nggak mau melangkah-melangkah gitu. Kita diem aja. Sama seperti orang mau pacaran, disuruh itu loh pendekatan sama itu loh. Berdoanya, Tuhan aku percaya aku punya jodoh yang daripadamu. Haleluya gitu. Tapi disuruh melangkah, nanti dulu. Ya nggak jalan, kan seperti itu ceritanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berdoa, jemaat-jemaat yang pada sore hari ini datang sakit. Ketika engkau sudah melangkah, kuasa Tuhan bekerja, engkau disembuhkan. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Ada cara Tuhan yang kita harus tahu. Nah, orang yang 38 tahun ini, dia terbangun karena apa? Dia imannya itu ada. Dia membangkitkannya itu dengan perkataan iman. Perkataan iman muncul dari mana? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu tiap hari baca firman. Tiap hari ada hubungan dengan Tuhan. Tadi pagi firman-Nya apa? Kolose 2 ayat yang ke-6. Bertekun sungguh-sungguh di dalam iman yang diajarkan. Nanti iman itu yang mendatangkan kuasa Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan langsung. Tapi ada kalanya Tuhan pakai cara yang lain. Ketika kita harus bangun, kita harus bangkit. Ayo sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bangkitlah. Ada usaha juga yang kita kerjakan. Ada iman yang tumbuh. Satu hal lagi. Kenapa dari antara orang banyak itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kenapa Tuhan pilih orang ini? Kan masih banyak orang yang di sana. Kembali lagi, Tuhan tahu hati orang itu. Seringkali ada orang hanya kepingin mujizatnya. Ketika mujizatnya sudah dapat, orangnya lari. Orangnya hilang. Bapak Ibu jengkel enggak ketika ada orang itu minta bantuan sama Anda? Ketika Anda sudah nolong, tidak ada terima kasih, orangnya tiba-tiba ngilang. Kenapa Tuhan menyembuhkan orang ini? Karena Tuhan tahu ketika orang ini disembuhkan, orang ini akan pakai hidupnya. Untuk apa? Melayani Tuhan. Orang ini akan dipakai hidupnya. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Seberat apapun penyakitnya, seberat apapun yang dia alami, Tuhan sanggup. Hari ini, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun penyakitmu, kalau motivasi hatimu, Tuhan, kalau aku sembuh, aku ini mau pakai hidupku untuk melayani Engkau loh Tuhan. Orang kan begitu toh, kalau mau sembuh kan pasti apa? Doakan saya, supaya saya sembuh, supaya apa? Saya bisa melayani Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan tapi tahu, Tuhan bisa menilai hati orang ini, ngomongnya betul apa enggak. Jangan hanya karena supaya sembuh, ngomongnya seperti itu. Makanya Tuhan kenapa dia tahu, dia pilih yang orang yang 38 tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo mari hidup kita ini kita pakai. Bangkit Bapak Ibu, kita mau berjalan. Jangan seperti orang Yahudi. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Orang Yahudi ini seperti orang Yahudi pada waktu itu. Karakternya itu kepingin kalau bisa mematikan saja gitu loh Bapak Ibu. Seperti kuasa kegelapan, melemahkan. Dia berusaha untuk mematikan orang itu jangan sampai mengalami mujizat Tuhan. Mereka hanya berpikir, oh orang Sabat itu tidak boleh kerja. Sabat itu tidak boleh kerja. Padahal Tuhan itu mau merubah. Sabat itu adalah hari perjumpaan dengan Tuhan. Hari Sabat itu hari datang ke gereja. Kita bisa mengalami hal yang baru. Kita bisa belajar hal yang baru. Tapi kalau orang dunia kepinginnya hari Sabat jalan-jalan. Hari Sabat oke, pokoknya Tuhan nanti dulu. Yang penting happy-happy dulu. Nah ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita belajar mujizat yang ketiga. Seberat apapun, seputus asa apapun, Tuhan tahu keadaan kita.
Karena itu apa Bapak Ibu? Kita percaya Tuhan, kita harus bangkit. Kita harus mau, kita juga harus ada action. Nanti Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Biar pada sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi kita yang datang di dalam segala kelemahan kita, percayalah Tuhan tahu itu. Dan Tuhan akan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kelegaan yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.